Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, good morning. How are you today? Okay, I hope you are always fine. Yes, come back again with me, Miss Rina. And for this meeting, we will continue our material. Okay, for this chance, you will study about pronoun. Okay, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pronoun. Okay class, for this meeting, it has same action or activity like in the last meeting. You just watch the video carefully and don't forget to write down about the material into your workbook or your notebook. And the video was taken from Kusnul channel. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini sama ya kegiatannya dengan pertemuan yang kemarin itu. Kalian harus menyimak materi pembelajaran tentang pronoun atau kata ganti. Nanti jika ada materi yang kalian masih ragu atau belum paham, bisa dicatat di buku catatannya ataupun di LKS-nya. Oke, dan di akhir nanti ada tugas ya, jadi harus diperhatikan dengan seksama. Dan untuk video kali ini kita ambil dari Husnul channel. Okay student, now please to check them out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. English time now with Miss Kusno. Waktunya belajar bahasa Inggris dengan Bu Kusno. Pagi ini kita akan mempelajari materi baru lagi ya, karena ini udah masuk ke 4 kali pertemuan. Jadi silahkan perhatikan dengan baik penjelasan saya. Oke, are you ready? Ready? Oke, check it out. Today we will study about pronoun. Apa itu pronoun? Pronoun yaitu kata ganti. Hari ini kita akan mempelajari tentang pronoun yang artinya adalah kata ganti. Ada macam-macam pronoun, silakan simak baik-baik penjelasan saya. Oke? Pembagian pronoun sebenarnya ada 5, tetapi di sini kita akan mempelajari 4 saja berdasarkan materi kalian. Pertama yaitu subject pronoun, kedua yaitu object pronoun, ketiga possessive adjective, and the last terakhir possessive pronoun. Dari keempat ini saya akan menjelaskan satu persatu karena dari keempat ini pun berbeda maksudnya. Pertama yang kita pelajari yaitu subject pronoun. Subject pronoun yaitu kata ganti subjek. Kata ganti subjek yaitu kata yang berperan menggantikan subjek. Subjek yaitu pelaku. Jadi kata ganti subjek yaitu kata yang berperan menggantikan pelaku. Pelaku itu biasanya orang. Misalnya Husnul, kata gantinya nanti dia perempuan. Ayah, kata gantinya adalah dia laki-laki. Ayah dan ibu, kata gantinya mereka. Seperti itu ya. Subjek pronoun biasanya memiliki ciri-ciri terletak di awal kalimat, sama dengan subjek yang letaknya di awal kalimat. Ini adalah macam-macam dari subjek pronoun atau kata ganti subjek, kata ganti pelaku. Kalau kalian SD sudah ada pelajaran bahasa Inggris, tentunya kalian tidak asing dengan istilah they, we, are, you, he, she, it. Di sini adalah slide menampilkan macam-macam dari subjek pronoun. Ada 7, I, we, you, she, he, it, they. I, saya, jumlahnya 1. We, kita atau kami, jumlahnya lebih dari 1. You, kamu, jumlahnya bisa 1 atau bisa lebih dari 1. She, he, it itu jumlahnya 1 ya. She kata ganti dia perempuan, he kata ganti dia laki-laki. It kata ganti selain
orang, bisa hewan atau benda. Kalau they yaitu kata ganti mereka yang jumlahnya kalau mereka itu adalah banyak. Oke, begitu. Silakan dipahami dari ketujuh contoh dari subjek pronoun. Ada 7, Dewi, Ayu, he, she, it. Menambahi ya, kalian sudah harus benar-benar paham dan menghafalkan. Jadi ketika ada subjek pronoun, ada 7 tadi kata ganti subjek atau pelaku, kalian sudah harus hafal di luar kepala kalian. Kemudian di slide ini adalah tambahan yang perlu kalian hafalkan dan pahami juga, karena ini adalah istilah yang akan sering kita gunakan untuk kedepannya. Singular yaitu satu atau tunggal. Plural itu lebih dari satu atau jamak. Jadi ketika ada orang ngomong singular plural, kalian udah harus tahu bedanya. Singular satu, plural lebih dari satu. First person adalah orang pertama, istilah untuk orang yang berbicara. Kemudian second person adalah orang kedua, orang yang diajak bicara. Dan third person adalah orang ketiga, orang atau benda yang dibicarakan. Yang berbicara, yang diajak bicara, dan yang dibicarakan. First person, second person, and third person. Begitu ya. Example of subject pronoun, contoh dari subject pronoun. Nomor 1 sampai nomor 7 yang subject pronounnya saya tandai dengan warna merah. Jadi nomor 1, my name is Rama, I live in Boyolali. I-nya merujuk ke Rama karena my name. Kemudian nomor 2, Adnan and I are friends, we are friends. Kenapa bisa we? Karena ketika sosok I itu terlibat, ketika sosok saya terlibat, dia kata gantinya we. Hi Delpi, do you like cats? Do you? You-nya Delpi ya, ini ngomong langsung. Kemudian nomor 4, Tika is my sister. My sister saudara perempuanku. Jadi kata ganti Tika adalah she. Dylan is my uncle. Kata ganti Dylan yaitu he, karena dia laki-laki. This is my cat. Cat, kata benda, cat, kucing. Jadi kata ganti selain manusia tadi memakainya it. Aziza, Zahra, and Aisyah are student. Ada 3 orang, jadi kata gantinya adalah mereka. Begitu ya, they. Oke, kita ke poin 2. Tadi kita udah mengenal subjek pronoun, sekarang kita ke objek pronoun. Objek pronoun yaitu kata ganti objek. Kata ganti objek yaitu kata yang berperan menggantikan objek. Objek pronoun menempati posisi objek atau sebagai pelengkap kalimat. Kalau subjek letaknya di depan sebagai pelaku yang mengenai, objek letaknya di belakang, biasanya yang dikenai atau yang disasar. Begitu ya. Objek pronoun, kata ganti objek, ada 7 juga. Me, us, you, her, him, it, sama they. Penjelasannya ada di slide ini ya, silakan dibaca sendiri. Example of object pronoun, contoh dari kata ganti objek. Ingat, objek pronoun adalah sasaran yang dikenai. Jadi yang saya warnain warna merah adalah objek pronoun. Tiger give me some money. Tiger memberiku beberapa uang. Teacher invite us. Guru mengundang kita. I love you. Aku mencintaimu. I know her. Aku mengetahui dia perempuan. She hate him. Dia membenci laki-laki itu. This cat is very funny. I like it. I will sing from them. Seperti itu ya. Poin ketiga yang kita pelajari yaitu tentang possessive adjective. Possessive adjective sama dengan kepemilikan. Possessive adjective adalah kata sifat yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan terhadap suatu benda atau noun yang dimodifikasi. Possessive adjective biasanya terletak di depan kata benda atau noun yang dimilikinya. Jadi, possessive adjective ini tidak bisa berdiri sendiri. Dia selalu ada di depan noun atau kata benda. Nah, ketika kalian ketemu tulisan my, your, his, her, its, our, their, dan di belakangnya ada noun atau titik-titik 3 itu menjelaskan noun nanti ya, kata benda, itu namanya possessive adjective atau kepemilikan. Contoh possessive adjective sebagai subjek ya, yang letaknya di depan. My bag is cheap. Tasku murah. Your car, mobilmu kuning.
Her cat, kucingnya lucu. His house, rumahnya sangat mewah. Our project kita sangat luar biasa. Their photos, fotonya luar biasa. Tulangnya tua. Gitu. Itu sebagai subjek. Berikut possessive adjective sebagai objek. Maksudnya possessive adjective menempati posisi objek. Kalau tadi kan possessive adjective menempati posisi subjek. Berikut contohnya nomor 1 sampai nomor 7 bisa dibaca sendiri. Oke, the last, possessive pronoun. Materi terakhir yaitu tentang possessive pronoun yang artinya kata ganti kepemilikan. Possessive pronoun digunakan untuk merujuk atau menggantikan kata kepemilikan atau kepunyaan suatu benda. Ini ada hubungannya erat dengan possessive adjective, hanya saja ketika possessive adjective membutuhkan noun, tapi kalau possessive pronoun tidak membutuhkan noun, dia bisa berdiri sendiri. Nah, ini adalah tabel perubahan dari subjek, objek, possessive adjective, and possessive pronoun. Ketika kalian ketemu Dewi, Ayu, he, she, it, itu namanya subject pronoun. Ketika kalian ketemu me, you, him, her, it, us, them, itu adalah object pronoun. And my, your, his, her, its, our, their, itu possessive adjective. And the last, mine, your, his, hers, its, ours, theirs, yang belakangnya ditambahin ss gitu namanya possessive pronoun. Begitu ya, kalian udah harus tahu dan paham betul perbedaan dari masing-masing penjelasan tersebut. Nah, ini hubungan erat antara possessive adjective and possessive pronoun. Perbedaannya bisa dilihat di sini. This is my pen. Ini adalah pulpenku. Pulpen ini adalah milikku. This is my pen. My pen. My membutuhkan pen. My di sini possessive adjective. Membutuhkan noun. Nounnya yaitu pen. The pen is mine. Nah, mine di sini adalah possessive pronoun. Mine di sini bisa berdiri sendiri. Kemudian, it is your hat. Ini adalah topimu. The hat is yours. Topi ini adalah milikmu. Jadi ini ada hubungannya erat. Kalau your ketika tanpa s itu adalah possessive adjective, dia membutuhkan ada bendanya di belakangnya. Kalau yours yang possessive pronoun tidak membutuhkan benda, dia hanya penjelas dan letaknya di belakang, bisa berdiri sendiri. Seterusnya pun begitu ya. Oke, any question? Ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan di grup WhatsApp. Kita akan diskusi secara bersama. Begitu ya. Nah, the assignment atau tugas. Tugas hari ini yaitu we will discuss about the material in WhatsApp group. The student the active will get point plus. Maksudnya apa sih? Kita akan berdiskusi materi yang telah kalian simak, kalian lihat, kalian pahami tadi di grup WhatsApp ya. Setelah ini, murid-murid yang aktif di grup WhatsApp dengan pertanyaan saya akan mendapatkan nilai plus. Begitu ya. Oke, paham? Kita ketemu di grup WhatsApp. Thanks for your participating. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat, semoga berkah ilmu yang kalian gapai, dan semoga apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Okay, class, have you seen the video? Have you understood? Okay, I hope you understand about the material, and it's time for doing homework. Oke, anak-anak, tadi sudah menyimak videonya kan? Saya harap kalian sudah memahaminya dengan baik ya. Dan jangan lupa catatan-catatan kecilnya selalu ada setiap materi yang ada. Nah, sekarang waktunya untuk mengerjakan tugas atau homework. Untuk pertemuan kali ini, PR kalian sangat simpel sekali ya. You just memorize pronoun. Atau kalian hanya menghafalkan tentang pronoun yang sudah kalian simak tadi ya. Seperti yang ada di LKS-nya ya, materi di LKS-nya ini pada halaman 23 itu kan sudah ada di dalam kotak ya. Jadi
Nanti kalian harus menghafalkan ada subjektif ya, ada I, he, she, it, you, they. Kemudian ada objektif, consists of me, him, her, it, you, us, them. Kemudian ada possessive pronoun, ada mine, his, hers, its, yours, ours, theirs. Dan yang terakhir ada possessive adjective, ada my, his, her, its, your, our, their. Nah, masing-masing dari materi tadi tentunya sudah kalian pahami, kalian hafalkan vocab ini, dan jangan lupa kalian juga harus menghafalkan bahasa Indonesianya, seperti I itu artinya apa, he, she, dan sebagainya. Itu saja PR-nya, yaitu hafalan tentang pronoun ya. Tidak usah dikumpulkan, kalian cukup menghafalkan saja. Oke. Okay students, I think that's all about our meeting today. Don't forget to reread again about our material, and don't forget about your homework to memorize some pronoun. Ya, jangan lupa ya, dihafalkan pronounnya, dikerjakan juga tugas-tugas di LKS ya, tanpa perlu saya perintah. Dan saya harap materi pada pembelajaran kali ini bisa kalian pahami dengan baik ya, dan sekian dari saya, semoga ilmunya bermanfaat. Okay, thank you, that's all. Thanks for your attention, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.